Ketika Yusuf menjabat sebagai Perdana Menteri di negeri Mesir, lalu lewatlah masa 7 tahun yang subur. Kemudian diiringi dengan 7 tahun musim paceklik yang melanda seluruh negeri Mesir. Paceklik itu konon sampai juga melanda kawasan yang berdekatan dengan negeri Mesir hingga sampai ke Kan'an, tempat tinggal Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya. Saat itu Yusuf melakukan penghematan dalam mempergunakan bahan makanan pokok mereka dan menghimpunnya dengan baik, sehingga bahan makanan pokok berhasil dikumpulkan dalam jumlah yang sangat besar. Dan karena keberhasilannya itu Yusuf berhasil memperoleh bermacam-macam hadiah. Orang-orang dari berbagai kawasan dan bagian negeri Mesir berdatangan kepadanya untuk mendapatkan bagian jatah makanan bagi diri mereka dan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Yusuf alaihissalam tidak pernah memberi seseorang lebih banyak daripada jumlah yang mampu dimuat oleh seekor unta untuk 1 tahunnya. Dan tersebutlah bahwa Yusuf tidak pernah makan sampai kenyang. Dia dan Raja Mesir serta seluruh pasukannya bila makan hanya cukup dengan 1 kali saja, yaitu di tengah siang hari, agar jumlah makanan pokok yang ada itu cukup buat semua orang selama 7 tahun musim paceklik. Hal tersebut merupakan rahmat dari Allah buat penduduk negeri Mesir. Saudara-saudara Yusuf termasuk yang meminta jatah makanan karena diperintahkan oleh ayah mereka, sebab telah sampai kepada mereka suatu berita yang menyatakan bahwa Aziz negeri Mesir yang saat itu dijabat oleh Yusuf menjual makanan kepada semua orang. Maka saudara-saudara Yusuf datang dengan membawa barang-barang yang akan mereka tukarkan dengan bahan makanan pokok. Mereka berangkat 10 orang dan Nabi Yakub menahan anaknya yang bernama Bunyamin untuk tinggal bersamanya. Dia adalah saudara sekandung Yusuf. Bunyamin adalah anak yang paling dicintainya sesudah Yusuf tiada. Wajaihuwatu Yusuf fadahulu alaihi farafahum wahum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya. Ketika mereka masuk menemui Yusuf yang saat itu sedang duduk di atas singgasananya dengan pakaian kebesarannya, ia langsung mengenal mereka ketika melihat mereka. Tetapi mereka tidak kenal lagi kepadanya karena mereka telah berpisah dengan Yusuf ketika usia Yusuf masih anak-anak. Lalu mereka menjual Yusuf kepada kafilah yang lewat dan mereka tidak mengetahui lagi kemana Yusuf dibawa orang-orang yang membelinya. Mereka juga tidak merasa curiga sedikit pun bila Yusuf berhasil meraih kedudukan yang setinggi itu karenanya mereka tidak mengenalnya. Lain halnya dengan Yusuf, ia masih kenal baik kepada mereka. Diriwayatkan Ibnu Ishaq dan Asyadi. Yusuf langsung berbicara dan berkata kepada mereka dengan nada keheranan, "Apakah yang mendorong kalian datang ke negeriku ini?" Mereka menjawab, "Wahai Aziz, sesungguhnya kami datang untuk membeli jatah makanan." Yusuf berkata, "Barangkali kalian adalah mata-mata." Mereka menjawab, "Kami berlindung kepada Allah dari mata-mata." Yusuf bertanya, "Kalau demikian kalian berasal dari mana?" Mereka menjawab, "Kami dari negeri Kan'an, ayah kami adalah Nabi Yakub." Yusuf bertanya, "Apakah ayah kalian mempunyai anak selain kalian?" Mereka menjawab, "Ya, pada asalnya kami berjumlah 12 orang. Lalu yang terkecil di antara kami pergi dan hilang di padang Sahara. Padahal dia adalah anak yang paling dicintai oleh ayah kami. Sedangkan yang ada sekarang adalah saudara sekandungnya. Karena itu ia ditahan oleh ayah kami sebagai pelampiasan kerinduannya kepada Yusuf." Yusuf memerintahkan agar mereka diberi tempat peristirahatan dan dihormati. Walamma jahajahum bijahajihim qala tuni bi'ahil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul muzilin. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata, "Bawalah kepadaku saudara kalian yang seayah dengan kalian. Tidakkah kalian melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu?" Setelah Yusuf memberikan kepada mereka sukatannya secara sempurna, lalu bahan makanan itu dinaikkan ke atas unta kendaraan mereka, maka Yusuf berkata, "Bawalah kemari saudara kalian yang kalian ceritakan itu, agar aku dapat mengecek kebenaran dari kisah kalian. Bukankah aku sangat baik pada kalian? Fa ilam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun." Jika kalian tidak membawanya kepadaku, maka kalian tidak akan mendapat sukatan lagi dariku, dan jangan kalian mendekatiku. Untuk memastikan kehadiran saudaranya, Nabi Yusuf mengancam mereka, "Jika kalian tidak datang membawa saudara kalian itu bersama kalian di lain waktu, maka kalian tidak akan mendapat bagian makanan lagi dariku." Teman Quran sebangsa tanah, sebangsa air. Inilah gambaran sebuah negeri makmur ketika dipimpin oleh Perdana Menteri yang jujur
yang hemat, Perdana Menteri yang disiplin, bahwa dia bisa berdisiplin menghemat kekayaan alamnya, mengelola dengan baik, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kecerdasan untuk mengelola sumber dayanya sesuai dengan ilmu yang dia miliki, ilmu ekonomi yang dia miliki, sehingga bisa terbayang pada waktu itu di mana seluruh negara di dunia berkunjung ke Mesir untuk meminta bantuan. Artinya dalam posisi krisis, posisi sulit, dia bisa membantu negara lain. Ini sebuah gambaran negeri yang makmur tentunya. Kalau dia tidak makmur dan tidak sejahtera, tentu tidak akan bisa membantu orang lain. Karena untuk membantu orang lain, seseorang harus menjadi kaya, seorang harus menjadi makmur. Itulah manfaatnya kaya dan makmur. Dan yang terpenting adalah bagaimana karakter Nabi Yusuf yang religius, karakter Nabi Yusuf yang takwa, yang ikhlas, yang sabar, yang hemat, yang disiplin, yang juara. Dia memiliki keahlian yang luar biasa dengan ilmu yang dia miliki. Itulah yang menjadikan negerinya menjadi negeri yang makmur, yaitu Mesir pada saat itu. Bagaimana menurut teman-teman? Apa pelajaran yang didapatkan dari episode ini? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.